Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Nanda Fredly dengan NIM B1B1230311. Di sini saya mengambil contoh proyek yaitu proyek Jalan Tol Jakarta Cikampek. Proyek pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek adalah proyek infrastruktur yang dibangun untuk meningkatkan kemudahan akses dan mengurangi waktu tempuh antara Jakarta dan Cikampek. Proyek ini memiliki panjang 72 kilometer dan dibangun dengan biaya sebesar 11,7 triliun rupiah. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah sekitar. Proyek ini juga diharapkan dapat mengurangi kemacetan lalu lintas dan meningkatkan keselamatan lalu lintas. Proyek pembangunan jalan tol Jakarta di Cikampek disebut gagal karena beberapa alasan. Salah satunya yang pertama yaitu keterlambatan. Proyek ini mengalami keterlambatan yang signifikan, yaitu sekitar 2 tahun dari jadwal awal. Yang kedua, yaitu biaya proyek ini membengkak sekitar 30% dari anggaran awal, yaitu dari 9,3 triliun rupiah menjadi 11,7 triliun rupiah. Yang ketiga yaitu kualitas konstruksi jalan tol ini dipertanyakan karena adanya beberapa kejadian seperti kerusakan jalan dan longsor. Yang keempat yaitu jalan tol ini tidak dapat mengurangi kemacetan lalu lintas yang seperti yang diharapkan karena adanya beberapa faktor seperti volume lalu lintas yang tinggi dan kurangnya pengelolaan lalu lintas. Yang kelima yaitu kurangnya pengawasan. Proyek ini dikritik karena kurangnya pengawasan dan kontrol kualitas, sehingga menyebabkan beberapa masalah seperti keterlambatan dan pembengkakan biaya. Jika kita menggunakan teori Gard and John, proyek ini gagal karena tidak dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Yang pertama yaitu kurangnya integrasi fungsi. Proyek ini tidak memiliki integrasi fungsi yang baik antara tim, sehingga menyebabkan kesalahpahaman dan konflik. Yang kedua yaitu kurangnya pengawasan dan kontrol. Proyek ini tidak dapat memiliki pengawasan dan kontrol yang efektif, sehingga menyebabkan kualitas yang kurang baik dan risiko yang tidak terkendali. Yang ketiga, yaitu kurangnya komunikasi yang efektif. Proyek ini tidak memiliki komunikasi yang efektif antara tim, sehingga menyebabkan kesalahpahaman dan konflik. Yang keempat, yaitu kurangnya fleksibilitas. Proyek ini tidak memiliki fleksibilitas yang cukup untuk menangani perubahan yang tidak terduga, sehingga menyebabkan keterlambatan dan pembengkakan biaya. Yang kelima, yaitu proyek ini tidak memiliki pengakuan dan penghargaan yang cukup atas prestasi tim, sehingga menyebabkan motivasi yang kurang. Dan jika kita menggunakan teori dari Terry 1975, eh, proyek ini gagal karena tidak dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Yang pertama yaitu kurangnya tujuan yang jelas. Proyek ini tidak memiliki tujuan yang jelas dan spesifik, sehingga menyebabkan kebingungan dan kesalahpahaman. Yang kedua, yaitu kurangnya perencanaan yang realistis. Proyek ini tidak memiliki perencanaan yang realistis dan dapat diukur, sehingga menyebabkan keterlambatan dan pembengkakan biaya. Yang ketiga, yaitu kurangnya pengawasan dan kontrol yang efektif. Proyek ini tidak memiliki pengawasan dan kontrol yang efektif, sehingga menyebabkan kualitas yang kurang baik dan risiko yang tidak terkendali. Yang keempat, yaitu kurangnya komunikasi yang efektif. Proyek ini tidak memiliki komunikasi yang efektif antara tim, sehingga menyebabkan kesalahpahaman dan konflik. Yang kelima, yaitu kurangnya fleksibilitas. Proyek ini tidak memiliki fleksibilitas yang cukup untuk menangani perubahan yang tidak terduga, sehingga menyebabkan keterlambatan dan pembengkakan biaya. Menurut pendapat pribadi saya mengenai solusi atau langkah yang dapat diterapkan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisis penyebab keterlambatan. Mengidentifikasi dan menganalisis penyebab keterlambatan proyek untuk mengetahui solusi yang tepat. Yang kedua, yaitu membuat rencana perbaikan keterlambatan yang jelas dan spesifik untuk mengatasi keterlambatan proyek.
Yang ketiga yaitu meningkatkan pengawasan dan kontrol kualitas untuk memastikan bahwa proyek memenuhi standar yang diharapkan. Yang keempat yaitu meningkatkan komunikasi dengan masyarakat untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki informasi yang sama dan akurat tentang proyek. Baiklah, itu tadi adalah pembahasan mengenai kegagalan proyek jalan tol Jakarta Cikampek dan solusi pribadi yang saya berikan. Baik, eh, saya mohon maaf jika terdapat salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.